Masih nampak. Sudah ketemu betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qarabati wa alihi wa sahbihi kitab muqaddimatil kitab wa masyayikhi mursalin wa usulil qur'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulil qur'ihim wa jami'i talamidana wa limanfaati wa barakati hadhihi kitab wa hadhihi ulumid dunya wa akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, ini panjang nih pamflet kalau dihabiskan sekali. Pun nanti habis lah. Bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ada suatu fasal di ahkam sodaki, di dalam menerangkan masalah sodak. Sodak itu bahasa kita itu, bahasa orang Jawa itu mas kawin, bahasa kita orang sini mahar, Pak ya, mahar. Wawa adapun sodak di fathis sodi, dengan dibaca fathah sodnya itu afsotu lebih benar, sodaki itu lebih benar, lebih baik ingkasriha daripada membaca kasroh sodnya sidaki. Kalau sidaki kakek Pak Topik diragukan apa sidak. Jadi itu mustaqun keluar, isim yang keluar minas sodaki dari kata-kata sodak difathis sodi dengan dibaca fathah sodnya. Wawa adapun yang disebut sodak itu ismun suatu nama lisidadis sulbi karena sangat kerasnya tahapannya yang keras. Pak Topik ya, pokoknya kalau orang Arab sodak itu artinya keras. Orang mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bidarin amin ya rabbal alamin. Itu kalau dalam kata bahasa sodakun, mahar atau mas kawin, itu bahasa asli makna lafaznya itu keras. Wasa'an, dan di dalam syariatnya itu ismun suatu nama limalin untuk suatu harta wajibin yang wajib atau jangan ndak ya. Ala rajulin, atas seorang laki-laki binikahin sebab nikah awat ain atau berhubungan badan subhatin yang subhat. Maksudnya subhat macam mana? Walaupun belum nikah kok di colong terus dulu omongan itu tetap membayar sodak tadi, membayar daripada mas kawin atau mahar tadi. Atau mungkin wati yang ibaratnya itu haram, contoh pas haid, pas nifas. Nah, dan seperti itu tetap wajib membayar daripada mas kawin. Au mautin, atau sebab mati. Wa yustahabbu, dan disunahkan apa tasmiyatul mahri, menyebutkan mahar atau mengucapkan berapa sih maharnya begitu maksudnya, daripada tidak menyebutkannya fi akdi nikahi, di dalam akad nikah. Walau fi nikahi abi sayyidi, walaupun nikahnya hamba saya kepada nikahnya hamba tuannya, amatihi kepada budak perempuannya. Jadi walaupun itu yang dinikahi itu ibaratnya lebih hina, menurut ibaratnya antara hamba saya dengan tuannya, itu tetap disunahkan menyebut daripada dengan mas kawin, seperangkat alat sholat atau di sini Pak Topik ya, atau sebagainya. Wayakfi, dan cukup apa tasmiyatun menyebutkan aisyaiin artinya sesuatu karena adanya
sesuatu apapun boleh disebut maksudnya. Jadi mas kawinnya atau maharnya atau sodaknya tadi itu apa, itu boleh disebut. Walakin yusam, tetapi disunahkan apa ada menaksi tidak adanya kurang al asrot dirhamin dari 10 dirham. Jadi apa baik boleh untuk mas kawin Pak Taufik ya. Cuman kalau aturan anjuran agama itu kalau bisa jangan kurang dari 10 dirham. 1 dirham 4,2 gram emas. 1 dirham 4,2 gram emas. Kalau 10, nah itu mas kawin orang Arab Pak. Nah, yang sibuk nyuruh suaminya nikah, orang mas kawinnya besar. Ya kalau di sini Pak seperangkat alat sholat, setahun bisa untuk lap 4,2 gram emas kali 10, berarti 42 gram emas. Nah, 1 dirham itu 1 gram berapa kurang lebih? 1 gram Duitnya berapa? 1 gram. 1 gram berapa duitnya Pak? 1 juta. Kalau yang asli kalau sudah jadi emas 6,7 satu suku itu 6,7 gram. Atau 6,5 gram. Ini berapa sampai 40? kalau membeli emas batangan itu sudah 1 gram 1 juta. 6 kali 8 6 kali 7 7 suku 7 kali 6 mati 7 suku kali 53. Nah, itu sunnah tapi Bang. Untung sunnah Bang Bogori. Kalau wajib tidak jadi kawin. Nah, 25 juta. itu Bang Bogori ya. sama dengan adat Nah, dari adat mas kawin Pak ya, atau mahar ya. Nah, jadi mahar yang disunahkan dalam syariat itu ini Pak ya. Jadi 10 dirham, 1 dirham kalau dikeruskan gram itu 4,2 kali 10 berarti 42 gram emas. Begitu hitungannya ya. Nah, Pak Topik itu dewek nantinya tanya sama orang emas itu 1 gramnya berapa. Nah, tinggal Pak Topik siap-siap ya. Itu untuk mahar sunnahnya segitu. Nah, dapat orang Arab mahal. tapi untung ada poin pertama tadi Pak Topik ya kan, apapun tadi boleh ya, tapi disunahkan seperti baiknya 40. Nah, gara-gara dengar mahar mas kawin sampai jatuh kitabnya. Taksi ini Ya, berarti kurang lebih 42 gram emas. Nah, carilah apanya Pak, apa itu namanya, krusnya. 1 dirham itu berapa dulu? Seingat saya 4,2 gram emas 1 dirham itu ya. Kalau 10 berarti 42 gram emas. Itu sunahnya Pak Topik. Pokoknya kalau nanti dalam Quran itu Bang Budori, di situ ada kasus masalah mahar. Karena maharnya besar Pak kalau di Arab. Beda dengan kita. Nah, kalau kita masa mahar kok dibahas. Nah, karena mahar kita apa sih? Paling Al-Quran. Sudah nikah itu ditaruh di lemari, 7 tahun udah dibaca-baca. Seperangkat alat sholat ya kan. Nah, dipakai tidak atau baik. Dan Anda kan tadi pakai setahun nggak sudah hancur Pak. Ya, kan tidak mungkin kita nak ibaratnya ngurus lanangnya tadi. Ada kan kok pisah kan? Nah itu. Ini yang kita tuh tahu tentang masalah mas kawin ini ya. Untung sunnah tadi ya. Sampai 500 berapa? Ya. Wa ada ziyadati, dan juga tidak diperbolehkan lebih ala khamsa mi'ati dirhamin atas 500 dirham kholisatan yang murni, yang bersih. Jadi tidak boleh lebih dari 500 dirham, tidak boleh kurang dari 10 dirham, tidak boleh lebih dari 500
dirham. Itu kalau sunahnya Pak Topeng. Kalau Pak Topeng ambil paling sedikit tadi 42 gram. Pak Topeng hitung deh. Umpama 1 gramnya 1 juta, ya berarti 42 juta itu maharnya. Nah ya, sudah deal ya. Kalau menurut syariatnya Pak Topeng ya, sudah tahu ya. Jadi jangan kita terus berpikir kita lanang ngasih ini mahar loh Pak, bukan adat loh ya. Tidak sama loh tuh ya. Mahar itu hak murni perempuan, bukan hak waris. Mas kawin atau harus dibedakan antara mas kawin atau mahar ini dengan adat tuh ya. Tidak sama Pak Topeng ya. Kalau bahasa di sini kita kan adat, bukan yang itu. Tapi yang diakad nikahkan itu loh, dengan mahar sekian lah itu loh. Nah, yang dibahas itu ya. Jadi beda Pak Topeng ya. Kalau di sini ada tuh kan habis stok Pak. Tidak ada manfaatnya untuk perempuan itu. Nah, gitu loh. Tidak ada manfaatnya untuk pernikahannya. Habis handar untuk foya-foya sehari itulah ya kan. Kadang masih utang pula tuh. Tidak cukup gitu ada tuh. Nah, itu. Jadi bukan itu ya. Tetapi yang memang untuk seorang istri nian hak mutlak dia dunia dan akhirat. Paling sedikit 10 dirham, paling banyak 500 dirham. Nah, Nabi itu kalau tidak keliru itu jadinya berapa ya? Pokok kalau di total itu 400 miliar maharnya Nabi kepada Sayyidah Khadijah. 20 unta Bang ya? 20 unta terus tambah apa gitu. Pokok jadinya tuh 400 miliar kalau nanti total teruskan sekarang. Orang malik rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi bidarini amin ya rabbal alamin. Wa asyara dan berisyarat siapa Kiai Musannaf qauluhu kepada dawuh yang Kiai Musannaf yustahabbu artinya disunahkan bijawazi ikhla'i nikahi dengan diperbolehkannya tidak menyebutkan mahar nikah sepinya akad nikah anil mahri dari mahar. Jadi tadi mahar itu hukumnya sunnah ya. Nah terus dan mahar itu yang disunahkan itu tadi. Cuman masalah disebut atau tidaknya itu boleh disebut boleh tidak. Itu loh maksudnya ya. Nah, kalau mahar tadi wajib tadi loh Pak Topeng ya. Jadi apapun itu boleh untuk mahar. Tapi hukum menyebut maharnya itu sunnah, boleh disebut boleh tidak. Wawa dan ada pun hukum itu kadalika demikian maksudnya. Andaikan nggak disebutkan maharnya berapa itu boleh ketika akad nikah maksudnya. Saya nikahkan Muhammad Tamrin bin Turobin apa sahaja. Jawab apa aja. Apa sebuah dengan mas kawin, tidak disebutkan mas kawinnya itu boleh, maksudnya begitu ya. Fa'ilam yusam, andaikan kok tidak disebut apa mahar atau mas kawin tadi, fi akdi fa'ilnya di belakang. Fa'ilam yusam, jika tidak disebut fi akdi nikah di dalam akad nikah apa mahar mahar, sokha maka sah apa akdu akad nikahnya. Saya nikahkan engkau wahai si A bin si B, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku yang bernama si A. Tidak disebut mas kawinnya. Jadi macam mana akadnya? Saya nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Saya nikahkan wahai si A bin si B, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku yang bernama si C. Saya terima. Nah itu boleh. Maksudnya maharnya tidak disebut Bang. Maharnya tidak disebut boleh. Maksudnya kalau di sini keterangannya ya. Jadi fa'il lam yusam fi abdi nikahi apa mahrun soha al abdu. Jadi andaikan ketika akad nikah mahar itu tidak disebutkan, itu sah akad nikahnya. Itu ya. Sudah gitu ya. Ini loh dari wa asyara qauluhu yustahabu bijawazi ikhla'i nikahi. Artinya
dengan kata-kata tadi, musonef yang depan tadi, maka musonef itu mengisyaratkan bahwa tidak menyebutkan mahar dalam akad nikah itu boleh gitu. Makanya apa? Ilam yusam soka al abdu, walaupun tidak disebutkan maharnya ketika akad nikah itu, akad nikahnya menjadi sah, tetap sah gitu loh ya. Dengan kita tahu seperti ini, suatu saat nanti Pak Budori atau Pak Topik kok jadi saksi, maharnya kok tidak disebut, tuh ya umpama, oh tahu boleh umpamanya kan gitu. Cuman sebetulnya ya disebut, apalagi kok kalau sah ya. Wahada. Dan adapun inilah hukum itu makna tafwidi, makna penyerahan. Wayas dulu dan keluar tarotan di hukum yang lain, minazal jadi dari seorang istri, al-balighati yang sampai, arosidati yang pinter, kaum kuliah. Wahada dan adapun inilah hukum itu makna tafwidi, maknanya istilahnya itu menerima. Andaikan kok tidak dikasih mahar. Wayas dulu dan terkadang keluar tarotan di suatu hukum minas zaujati dari seorang istri al-balighati yang sudah sampai atau balik, arosidati yang pinter, kapolida seperti ucapannya seorang perempuan calon istri liwaliha kepada walinya perempuan tadi, zawijni nikahkanlah atau suamikanlah saya bila mahrin dengan tanpa mahar, itu diperbolehkan. Au ala anna la mahroti, atau ucapan seorang perempuan sesungguhnya tidak ada mahar li untukku. Sawal fayuzawwij, maka menikahkanlah kepada perempuan yang tidak perlu atau enggak apa-apa enggak dikasih mahar tadi, siapa walinya. Jadi andaikan seorang perempuan itu dia menerima dirinya itu tidak dikasih mahar, itu tidak apa-apa, ya itu juga boleh maksudnya di sini. Nah, itu loh ya. Tinggal ngomong kepada walinya, wahai bapak, sudahlah nikahkanlah aku dengan beliau tanpa mahar, tidak apa-apa. Itu maksudnya begitu Pak. Andaikan kalau seorang perempuan itu terima, atau memang dia berkeinginan tidak memakai mahar, itu juga tidak apa-apa. Fayakfi, maka disepikan atau ditiadakan apa al-mahru maharnya. Jadi ketika seorang perempuan itu kok memang ibaratnya minta tidak usah dikasih mahar, maka juga diperbolehkan. Apalagi 10.000 Bang, nggak pakai mahar ini baik, asal memang kehendaknya si perempuan loh Bang ya, kehendaknya si calon istri loh atau ya, itu tidak apa-apa. Itu begitu ya. Kalau mu'alif rahimahullah biasanya nggak terima tuh ahli keluarganya apa begitu. Cuman biasanya tuh bukan mahar yang dibahas. Kalau di sini Bang Dori ada kan? Ya bukan mahar loh. Ini yang dibahas ini mahar maksudnya. Nah, yang wajib itu mahar, bukan adatnya tuh, ya. Ya mahal kan juga perempuan tadi. Nah, kalau perempuan tadi kok tidak, artinya dia mau tidak pakai mahar juga tidak apa-apa, ya. Awyas itu atau diam siapa perempuan tadi anu dari masalah membahas mahar, atau umpama ditanya, nak tahu nak mahar berapa? Diem, nggak usah umpama maksudnya itu kan. Bahkan demikian juga kalau jika berkata siapa sayyidul amati, tuan daripada amat atau yang mempunyai hamba saya atau budak, disaksikan kepada seseorang, zawaj suka, menikahkan siapa saya kepadamu amati kepada hamba saya atau budak saya, wanafa, dan menghilangkan siapa saya tadi al-mahru kepada maharnya, ausakata, atau tidak membahas siapa saya tadi kepada maharnya. Itu seperti itu. Jadi mahar itu hak daripada seorang calon istri. Nah, kalau dia merelakan tidak mau dikasih mahar, ya tidak apa-apa, tidak dikasih mahar. Terus hukum menyampaikan mahar ketika akad nikah tadi hukumnya sunnah. Andaikan pas akad nikah
tidak disebutkan dengan mahar sekian dibayar tunai, tidak begitu pun hukum akad nikahnya sudah sah. Lawa idza soha dan ketika sah apa itu menerima ma wajib maka hukumnya wajib apa al mahar fihi di dalam andaikan menerima mahar tadi bisa salah satu asya dengan 3 perkara. Jadi andaikan sudah deal bahwa itu nanti ada maharnya, maka harus memenuhi 3 syarat ini. Wahya ada pun 3 syarat ayu faridu, jika memperdukan kepada mahar siapa zauju seorang laki-laki ala nafsi atas dirinya. Watardo dan ridho siapa zaujatu seorang istri bima kepada sesuatu mahar farodo, yang memberikan siapa laki-laki tadi kepada mahar tersebut. Jadi yang pertama syaratnya memang ingin seorang laki-laki itu ingin memberikan mahar tadi dan perempuan tadi ridho. Makanya kalau kita tengok Pak Waket itu betul ya, ketika menyampaikan mahar akan diajari itu. Nah, ini mahar pernikahan kita harus ada kata-kata saya terima, ada akad. Andaikan kok maharnya dikasih, itu salah satu apa hukum ini juga Bang, implementasi hukum ini juga syarat yang pertama ini ya. Nah, seorang perempuan harus menerima. Ayu faridu atau memperdukan kepada mahar tersebut siapa hakimu hakim atau hakim ala zauji atas seorang laki-laki, atau memang mahar itu umpama kok diperdukan diwajibkan maka sudah diwajibkan oleh suami tadi, atau seorang hakim menentukan bahwa di sini kalau menikah wajib ada maharnya atau mas kawinnya. Nah, itu juga maka hukumnya menjadi wajib. Wayakun dan ada apa al-mafrudu kefarduan alaihi kepada seorang suami mahrum misli kepada mahar yang sepadan. Umumnya seberapa? Umumnya ya, mahar ya maksudnya, bukan adat ya. Wa yustaratu dan disyaratkan apa ilmu qadhi, mengetahuinya qadhi atau hakim biqadrihi dengan kira-kira umumnya mahar yang ada di sini. Amar ridho zauja ini adapun ridho antar suami istri bima dengan mahar yufaridu, yang diwajibkan apa mahar tadi kepada salah satu suami atau istri tadi para yustaratu maka tidak disyaratkan. Jadi masalah ridho dan tidaknya itu kok harus tuh tidak disyaratkan. Nah, ridho dan tidak andaikan hakim itu menentukan pemerintah maka itu wajib dikerjakan. Awiyat dulu atau masuk siapa zauju seorang suami bila dengan seorang istri. Al-azauju jatuh artinya seorang istri, al-mufawidu yang diserahi qabla fardi sebelum difardukannya minazauji dari seorang suami, awil hakimi atau hakim. Fayajib maka hukumnya wajib lahir kepada seorang istri apa mahar mislu mahar sepadan atau umumnya binafsi dukuli dengan sendirinya memasukkannya. Maksudnya begini, seorang perempuan andaikan mahar tadi belum diberikan, terus dinikahi akad nikah, maka setelah akad nikah kok sudah dikumpuli, sudah hubungan suami istri, itu sudah mahar wajib diberikan. Ya, kalau kok sudah dikumpuli, maka mahar itu wajib diberikan. Tapi kalau belum dikumpuli, hukumnya masih belum wajib. Itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi fi darin amin ya rabbal alamin. Fayajibu awi zauji al-mafrudatu qabla al-fardi min az-zauji al-hakimi, atau awi zaujati asal seorang istri al-mufawwidatu yang diserahi qabla al-fardi sebelum fardunya, sebelum kewajibannya min az-zauji dari seorang suami al-hakimi atau hakim. Tadi kan begini, mahar itu ketika kok sudah berhubungan suami istri, ya, maka mahar itu sudah wajib diberikan, tidak boleh tidak. Andaikan mahar atau mas kawin tadi belum diberikan, itu dalam hukumnya Bang Budori belum boleh digauli. Nah, itu begitu.
Ketika sudah digauli toh, maka wajib dikasih mahar tadi. Nah, itu begitu ya. Walaupun berutang toh, ya, asal dia sudah mau menggauli, itu sudah wajib memberikan. Kalau belum dikasih jangan digauli, nggak boleh gauli dulu. Nah itu hukum dalam masalah mahar. Nah itu begitu ya. Nah kan ada dihutang dulu kan toh. Nah enggak apa-apa dihutang dulu Pak. Apa toh? Tapi kalau sudah mau digauli wajib dibayar. Setelah digauli wajib dibayar. Nah hukumnya begitu. Enggak utang tuh kok terus selamanya toh, enggak boleh. Nah itu ya. Nah itu tuh makanya tadi. Ketika kok sudah berhubungan seperti itu, fayajibu maka hukumnya wajib laha bagi seorang perempuan tadi apa mahrul mislu, mahar yang sepadan. Artinya umumnya berapa maharnya? Kalau kok sudah berhubungan suami istri wajib diberikan. Nah, sudah tidak boleh utang lagi itu. Ya, tentunya begitu. Fayajibu laha mahrul mislu. Maka andaikan kok sudah berhubungan suami istri, ketika sudah akad nikah itu tadi utang maharnya, maka ketika kok sudah berhubungan suami istri wajib sudah dibayar. Itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi bidarin amin ya rabbal alamin. Wa yu'abiru dan diibaratkan dadal mahar inilah mahar itu bihalil abdi di dalam keadaannya akad fil asofi di dalam qaul yang paling sahih. Wa imata dan ketika mati siapa ahadu zaujani salah satu dari suami atau istri qabla fardhi sebelum melaksanakan memberikan maharnya wa wata'a dan berhubungan suami istri wajib maka wajib apa mahrul mislu mahar yang seumumnya tadi fil adhari di dalam hukum yang paling untuk pedoman. Jadi andaikan kok sudah berhubungan suami istri salah satunya meninggal ya, maka andaikan kok yang meninggal suaminya tetap bayar wajib. Andaikan kok yang meninggal istrinya maka tetap hak dia. Akhirnya kok menjadi hak ahli warisnya. Sudah lepas dari suaminya tadi maharnya. Itu maksudnya begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bil fidarin amin ya rabbal alamin. Wal muradu dan adapun yang dimaksud bi mahri misli dengan mahar sepadan itu kodroma kira-kiranya mahar yurgobu yang saling senang bihi dengan mahar tadi bimisliya di dalam semisalnya daripada mahar adatan di dalam adatnya. Maksudnya mahar misal itu umumnya berapa sepantasnya tuh ya. Sayangnya di sini kayaknya sudah pantas kalau dari seperangkat alat sholat itu pantas sudah sering dipakai ya kan. Padahal sebenarnya seperti itu tadi sunnahnya ya. Walaysa dan tidak ada li'akli sodaki untuk paling sedikit-sedikitnya mahar li'akoli sodaki. Walaysa dan tidak ada li'akoli sodaki untuk paling sedikit-sedikitnya mahar haddun sebagai batasan muayyanun yang khusus au kilat awil kilati atau manfaatin atau bermanfaat. Hadun batasan muayyanun yang khusus fil kilati di dalam sedikitnya. Artinya tidak kok harus seperti yang disunahkan tadi. Tadi kan sunahnya 10 dirham. Tidak harus seperti itu. Boleh kurang dari itu maksudnya. Nah, tadi kan sunahnya segitu. Wala li aksarihi dan juga tidak ada untuk paling banyaknya mahar atau sodak tadi apa hadun batasan muayyanun yang khusus bil kasrati di dalam banyaknya. Jadi tadi kan disunahkan paling sedikit 10 dirham, paling banyak 500 dirham. Namun ketentuan sebenarnya tidak ada batasan itu. Kurang dari itu ya boleh, lebih dari 500 dirham ya boleh. Nah itu maksudnya begitu. Bal abdu balik adapun yang untuk pedoman fidalika di dalam demikian mahar atau paling sedikit atau paling banyaknya inna anna kulasai'in sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu sah apa ja'lu menjadikannya menjadi mahar
samanan yang mempunyai harga, min ainin dari sesuatu, au manfaatin atau suatu manfaat, soka maka yosah apa jahluhu menjadikannya sodakon sebagai mas kawin. Artinya begini, sesungguhnya tiap-tiap apapun itu sah atau boleh dijadikan mahar. Nah, intinya begitu. Bahkan walaupun itu bukan bebendoan, itu boleh dijadikan mahar. Contoh sesuatu yang ada manfaatnya itu pun boleh dijadikan mahar. Pak Topik imam, ya kan? Nak bayar mahar pakai duit tidak ada, Pak. Saya udah kerja, tapi saya cuma ngimami, jadi tidak ada duit. Nah, terus Bapak bisanya apa? Nah, nanti istri saya ajari ngaji lah, sampai bisa, lah umpama. Nah, bisa menjadi mahar. Jadi manfaatan atau sesuatu yang ada manfaatnya soha maka sah ja'luhu menjadikannya sesuatu yang ada manfaatnya tadi menjadikannya sodakon sebagai mahar gitu loh. Jadi barang sekecil apapun boleh dijadikan mahar, dan walaupun bukan benda artinya itu sesuatu yang ada manfaatnya itu pun boleh dijadikan mahar. Nah, itu maksudnya begitu ya. Wasabab, dan sudah diterangkan tadi apa anal mustahab sesungguhnya sunnahnya itu ada munaksi, tidak adanya kurang, anil asroti dirhamin dari 10 dirham, wa ada musyadatin dan tidak ada tambah, tidak ada berlebih ala khamsami'ati dirhamin atas 500 dirham. Namun yang sunnahnya tadi sudah diterangkan, paling sedikit 10 dirham, paling banyak 500 dirham. Walaupun tapi tidak ada ketentuan yang harus segitu gitu loh. Yang artinya sesedikit apapun uang boleh untuk mahar. Dan andaikan berlebih dari 500 dirham juga tidak apa-apa. Itu maksudnya begitu Pak Kope. Dan andaikan yang diberikan untuk mahar itu bukan bebendoan, bukan duit, itu pun diperbolehkan. Contoh yaitu Pak Topik memberikan sesuatu yang bermanfaat. Contoh saya katakan tadi, aku bisanya ngajar ngaji, aku tidak punya duit, jadi mahar saya itu saya ajari sampai bisa ngaji kok. Deal, boleh Bang Dori gitu ya. Apa Pak? HP. Loh kalau HP kan bendo namanya Bang, ya. Ini tadi bukan bebendoan, artinya sesuatu kemanfaatan diri. Contoh ngajar ngaji tadi loh. Nah ya. Atau contoh lagi kalau di kisahnya sahabat Ali itu maharnya kan surat Ikhlas 3 kali. Kan bukan duit, bukan bendo-bendoan. Nah kan begitu itu contohnya. Maka jadi hukum ini ya. Jadi apapun yang ada manfaatnya boleh menjadi mahar. Itu maksudnya begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa yajuzu dan diperbolehkan ayat zawaja jika memperistri siapa orang tersebut kepada perempuan ala manfaatin kepada manfaat maklumatin yang sudah umum. Kata liniha seperti contohnya yaitu mengajari perempuan tadi Al-Qur'an kepada Al-Qur'an. Ini contohnya. Seperti yang saya contohkan tadi ya, itu. Jadi boleh mahar itu bukan berbentuk barang, artinya kemanfaatan diri. Contoh, saudara, aku mau menjadi suamimu, maharnya kamu kan tidak bisa baca Quran, saya ajari Quran, kamu sampai bisa, itulah mahar saya. Nah, ngomong. Atau contoh sahabat Ali dulu, maharnya yaitu baca wudu 3 kali. Yang sebenarnya kan maharnya itu Quran Bang ya, Quran sampai khatam. Saking mintanya sahabat Ali Pak Tope, dia baca dulu 3 kali sudah cukup. Nah, karena dia berdalil Nabi dulu pernah bilang loh, 1 kali dulu itu seperti Quran, kalau 3 kali berarti khatam. Kawannya belum selesai manggo. Nah, ditanya kok santai-santai ya sahabat Ali? Saya sudah selesai ya Nabi. Loh iya kok? Iya, sudah bolak-balik khatam. Lah kok bisa? Lah, engkau kan dulu bilang siapapun yang baca surat Ikhlas maka sama dengan sepertiga baca Quran. Berarti saya baca 3 kali surat Ikhlas sudah selesai.
Dan saya sudah baca 9 kali, 16 kali, jadi sudah bolak-balik kakap itu kata sahabat Ali, dia yang menang. Akhirnya mendapatkan Sayyidah Fatimah. Pernah dengar apa belum atau kisahnya? Pernah kan? Nah, maharnya pakai surat Ikhlas 3 kali. Nah, itu kurang lebih begitu ya. Nah, ini maksudnya ini tadi boleh tidak pakai duit atau berbendoa. Wayaskutu dan gugur apa mahar ditolaki sebab talak qabla dukuli sebelum hubungan suami istri. Wayaskutu dan gugur ditolaki sebab bertalak atau bercerai qabla dukuli sebelum berhubungan suami istri apa nisful mahri separuh daripada mahar. Pak Topik menikah maharnya 50 juta umpama. Lah belum Pak Topik pakai, ya kan? Gara-gara cerita kemarin itu, ingat gak cerita kemarin, ya kan? Pak Topik nak nikahi janda, sudah dikasih mahar 50 juta. Ternyata janda tadi bawa anak gadis cantik. Pak Topik rayu mau pulang, mau datang. Andaikan nanti jadi istriku, aku udah usah nikahi mamamu. Aku kasih 100 juta lah, kan gitu. Lah andaikan belum berhubungan suami istri, ya kan, terus Pak Topik cerai, maka separuh yang 25 juta itu hak dia, hak perempuan yang belum Pak Topik hubungan suami istri tadi karena sudah nikah tadi, dicerai, dan baru nanti kan nak nikahi anaknya. Kemarin kalau sudah berhubungan tidak boleh loh Pak, ya kan, kalau mak dengan anaknya kalau sudah berhubungan sama istri tidak boleh kemarin ya, nah, mukhrim ya. Nah, ini contohnya. Amal badan dukuli, adapun setelah berhubungan suami istri, walau marrotan walaupun cuma sekali saja Pak Topik, waqidatan yang sekali, fayajibu maka hukumnya wajib apapun mahrin semua mahar yang Pak Topik janjikan. Nah ya, sekali wae. Tapi sebentar Pak, terus Mas gak urus. Asal sudah masuk kepalanya sudah benar. Ya, sudah wajib memberikan mahar penuh full. Nah, tapi kalau belum buat dicerai, maka boleh diambil separuh. Ayatnya besok akan ada. Fayajibu maka wajib apapun mahrin semua maharnya walaupun ada apa dulu berhubungannya suami istri tadi itu ada itu haram. Kawat izauji seperti berhubungannya seorang laki-laki zaujati kepada istrinya kala ikrami ketika dalam keadaan masih ikhram, dalam keadaan menunaikan ibadah haji atau umroh, au haidha atau ketika dalam keadaan haid. Wajibu dan hukumnya wajib apapun mahrin tiap-tiap mahar kama seperti keterangan hukum sabako yang sudah lewat bimauti akan zauja ini dengan matinya salah satu suami atau istri. La biqalwati zauji bukan karena tidak adanya suami dia dengan istri fil jadidi di dalam qaul atau hukum jadid atau qaul Imam Syafi'i yang baru ketika beliau sudah di Mesir. Wa idza qutila dan ketika meninggal atau terbunuh siapa atau perempuan merdeka, bunuh diri ya, membunuh siapa atau perempuan merdeka nafsa kepada dirinya sendiri kebelan hubungi sebelum berhubungan badan dia dengan perempuan tadi layas kutu maka tidak gugur apa maharuha maharnya perempuan tadi. Bikhilafima berbeda hukum laut tilat ketika membunuh siapa amatun perempuan nafsah kepada dirinya sendiri. Jadi kalau perempuan merdeka sudah menikah kok bunuh diri maka maharnya tidak batal, wajib tetap diberikan. Tapi kalau hamba sahaya maka tidak wajib. Aukutikat atau yang membunuhnya adalah sayyidah tuannya qabla dukuli sebelum hubungan badan. Fa inna maka sesungguhnya mahar itu yaskutu. Fa inna maka sesungguhnya keadaan itu yaskutu gugur apa maharnya perempuan tersebut. Artinya begini, ketika keadaan apapun asal sudah berhubungan badan itu wajib mahar itu diberikan. Nah ya, walaupun berhubungan badannya tadi istrinya ketika ihram, ketika ibadah haji maupun umroh, atau istrinya haid biasa, kan itu tetap bayar mahar. Nah, ketika seorang yang salah satu mereka itu meninggal, seorang istri itu asal bukan bunuh diri
maka itu wajib diberikan maharnya. Tetapi kalau bunuh diri atau dibunuh orang, maka tidak wajib membayar maharnya. Jadi kesimpulannya dari awal, yang pertama yang disebut mahar itu artinya itu adalah sesuatu yang keras. Mahar menurut syariatnya yaitu suatu harta yang dibelikan oleh seorang laki-laki untuk seorang perempuan karena dinikahi, karena untuk berhubungan badan. Terus hukum menyebut mahar atau mas kawin ketika akad nikah itu hukumnya sunnah. Nah, terus dalam syariat sunnah memberikan mahar atau mas kawin itu sunnahnya yaitu paling sedikit itu 10 dirham, paling banyak 500 dirham, walaupun tidak ditentukan harus begitu atau segitu, kurang dari itu ya boleh, lebih dari 500 dirham juga boleh. Dan terus andaikan ketika akad nikah kata-kata mahar itu tidak disebutkan dalam akad nikah, itu hukum akad nikahnya tetap sah ya. Terus mahar itu boleh diwajibkan itu kalau ketika ditentukan oleh seorang hakim atau qadhi. Nah, itu begitu. Dan ketika seorang suami itu sudah berhubungan suami istri, maka wajib mahar itu dibayarkan. Itu seperti itu tadi. Terus mahar tadi boleh sekurang dari 10 dirham tadi apapun bentuknya, dan boleh seorang perempuan itu mengajukan tidak dibayar maharnya. Nah, itu ya. Jadi terus mahar tadi boleh tidak berbentuk sesuatu barang, artinya boleh berbentuk suatu jasa. Nah, itu begitu ya. Nah, terus mahar itu batal apabila salah satu mereka itu meninggal. Tapi kalau kok sudah berhubungan badan, maka wajib mahar itu dibayar full atau dibayar penuh. Tetapi andaikan belum berhubungan badan kok sudah meninggal atau dicerai, maka wajibnya cuma memberikan separuh daripada mahar tersebut. Itulah hukum-hukum daripada masalah mas kawin atau